Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Ramadhani, mahasiswa program studi manajemen zakat dan wakaf semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi UAS Fikih Wakaf dengan judul Fikih Wakaf dari Wakaf Klasik hingga Wakaf Produktif. Semoga pemaparan ini bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama, kita mulai dari pendahuluan. Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam. Jika dulu wakaf hanya dipahami sebagai ibadah yang sifatnya tradisional, sekarang wakaf berkembang menjadi instrumen ekonomi yang sangat strategis. Wakaf tidak hanya digunakan untuk pembangunan masjid ataupun makam, tetapi juga berkembang menjadi wakaf produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Karena itu, pengelolaan wakaf perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan sosial dan kesejahteraan umat. Selanjutnya, definisi wakaf. Secara bahasa, kata wakaf berarti menahan atau menghentikan. Maksudnya adalah menahan pokok harta agar tidak berkurang, tetapi membiarkan manfaatnya diberikan kepada orang lain. Secara istilah, para ulama sepakat bahwa wakaf adalah menahan suatu harta, baik tanah maupun bangunan, serta uang, agar pokoknya tetap, sedangkan manfaatnya disalurkan untuk kebaikan. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf didefinisikan sebagai tindakan memisahkan sebagian harta untuk digunakan bagi kepentingan ibadah ataupun kesejahteraan umum sesuai syariah. Artinya, wakaf bukan hanya sebagai ibadah ritual, tetapi juga bagian dari pembangunan sosial. Wakaf memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang mendorong kita untuk bersedekah, berinfak, dan mengeluarkan harta di jalan Allah. Salah satunya terdapat pada surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 61 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasalih habbatin ambatat sab'asana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Ayat ini menjelaskan bahwa harta yang dikeluarkan di jalan Allah akan mendatangkan pahala yang berlipat-lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Wakaf termasuk dalam kategori infak jangka panjang karena manfaatnya terus mengalir meskipun orang yang mewakafkan hartanya telah meninggal. Konsep biji yang menumbuhkan 7 butir menggambarkan bahwa satu perbuatan wakaf bisa menghasilkan manfaat besar bagi masyarakat banyak. Selain itu, dalil lain yang sangat terkenal adalah hadis tentang Umar bin Khattab. Ketika Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaybar, ia bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang harus dilakukan? Rasulullah SAW menjawab, jika engkau mau, tanah pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Hadis ini menjadi dasar utama bahwa pokok harta wakaf harus tetap, sementara hasilnya disalurkan kepada orang yang membutuhkan.
Dari ayat dan hadis tersebut, dapat kita pahami bahwa wakaf adalah salah satu bentuk sedekah yang paling bernilai karena manfaatnya bersifat jangka panjang, terus mengalir dan mendatangkan pahala berlipat-lipat. Inilah mengapa wakaf menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial umat Islam. Jika melihat sejarahnya, wakaf sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Pada masa Nabi, beberapa rumah yang ditempati beliau telah dianggap sebagai wakaf. Pada masa sahabat, wakaf semakin berkembang. Umar mewakafkan tanahnya di Khaybar, Utsman membeli sumur rumah untuk diwakafkan, dan banyak sahabat lain yang ikut berakaf. Ketika Islam memasuki masa kekhalifahan, wakaf berkembang pesat. Wakaf digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, perpustakaan, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Jadi, sejak dulu, wakaf sudah menjadi motor pembangunan peradaban Islam. Dalam fikih, wakaf memiliki 4 rukun. Yang pertama, wakif, yaitu orang yang mewakafkan hartanya dan ia harus cakap tentang hukum. Yang kedua, harta wakaf atau mauquf, yaitu harta yang diwakafkan. Harta ini harus halal dan bermanfaat. Ketiga, mauquf alaih, yaitu penerima manfaat wakaf yang harus memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan syariah Islam. Yang keempat, sihat atau ikrar, yaitu pernyataan wakaf. Ada juga syarat-syarat wakaf, yaitu harta tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan. Pokoknya harus tetap sedangkan manfaatnya yang diberikan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan jenis-jenis wakaf dalam fikih dan praktik modern. Wakaf memiliki beberapa kategori berdasarkan waktu, tujuan, dan bentuk hartanya. Yang pertama, berdasarkan waktu, wakaf dibagi menjadi 2, yaitu wakaf abadi dan sementara. Pertama, dilihat dari waktunya. Wakaf abadi yaitu wakaf yang pokok hartanya tidak boleh dijual atau diambil kembali dan manfaatnya diberikan terus-menerus. Ini adalah bentuk wakaf yang paling sering digunakan. Contohnya, tanah yang diwakafkan untuk masjid ataupun sekolah. Yang kedua, wakaf sementara, yaitu wakaf yang dibatasi oleh waktu tertentu. Misalnya, seseorang mewakafkan rumahnya untuk dipakai selama 10 tahun sebagai tempat belajar. Yang kedua, berdasarkan tujuannya, wakaf dibagi menjadi wakaf keluarga, wakaf khusus, dan wakaf umum. Wakaf keluarga atau zuri yaitu wakaf yang manfaatnya diberikan kepada keluarga atau keturunan wakif terlebih dahulu. Jika keturunannya sudah tidak ada, barulah manfaatnya diberikan kepada masyarakat umum. Selanjutnya, wakaf khusus yaitu wakaf yang diperuntukkan untuk pihak tertentu saja, misalnya hanya untuk anak yatim, penghafal Al-Quran, ataupun mahasiswa. Terakhir ada wakaf umum. Ini adalah wakaf yang manfaatnya bisa diberikan kepada siapa saja sesuai kebutuhan. Misalnya wakaf fasilitas umum, wakaf pendidikan, atau wakaf kesehatan. Yang ketiga, berdasarkan bentuk hartanya, wakaf dibagi menjadi beberapa bagian yang dikenal saat ini. Yang pertama ada wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, bangunan, kebun, atau lahan pertanian. Ini adalah bentuk wakaf yang paling klasik. Kedua, ada wakaf benda bergerak, seperti kendaraan, perabot, hewan ternak, atau alat produksi. Yang ketiga, wakaf uang, yaitu wakaf dalam bentuk dana tunai yang dikelola secara produktif. Wakaf uang ini sangat berkembang di era modern karena lebih fleksibel dan bisa menjangkau lebih banyak orang. Yang terakhir, dari
wakaf berdasarkan bentuk hartanya, yaitu wakaf manfaat atau jasa. Seperti seseorang mewakafkan keahliannya. Misalnya, dokter yang menyediakan layanan kesehatan gratis di klinik wakaf. Yang keempat, wakaf sosial dan wakaf produktif. Jenis ini ialah berdasarkan cara pengelolaannya. Yang pertama ada wakaf sosial, yaitu wakaf yang manfaatannya digunakan langsung untuk kegiatan sosial, seperti masjid, panti asuhan, ataupun sekolah. Biasanya tidak menghasilkan pendapatan. Yang kedua ada wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola secara ekonomi dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Contohnya ruko wakaf, kebun wakaf, atau investasi dari wakaf uang. Hasilnya kemudian disalurkan kepada penerima manfaat. Jadi, wakaf itu sangat beragam, tidak hanya tanah atau bangunan saja, tetapi juga uang, jasa, bahkan aset modern. Dengan banyaknya pilihan jenis wakaf ini, umat Islam bisa lebih mudah untuk mewakafkan sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Wakaf produktif adalah pengembangan wakaf yang sangat relevan di era modern. Di sini, harta wakaf tidak hanya disimpan, tetapi dikelola secara ekonomi supaya menghasilkan pendapatan. Pendapatan itulah yang nantinya disalurkan kepada penerima manfaat. Contohnya, seperti wakaf uang yang diinvestasikan, pembangunan ruko wakaf, klinik wakaf, usaha mikro berbasis wakaf, dan sebagainya. Model seperti ini jauh lebih berkelanjutan dan bisa menjangkau lebih banyak orang maupun umat. Keberhasilan wakaf produktif bergantung pada manajemennya. Nazir bukan hanya penjaga aset, tetapi harus menjadi pengelola profesional. Pengelolaan wakaf harus transparan, akuntabel, dan menggunakan prinsip manajemen modern, mulai dari perencanaan, evaluasi, hingga laporan keuangan. Selain itu, lembaga wakaf perlu melakukan fundraising, memaksimalkan aset yang tidak terpakai, dan menjalin kerjasama dengan pihak lain. Sebagai kesimpulan, wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui wakaf produktif dan pengelolaan yang profesional, wakaf dapat menjadi solusi ekonomi yang berkelanjutan, tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk generasi yang mendatang. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih yang telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.